Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini udah bagus, dia mau nemenin dari nol. Tapi kamunya malah nol terus lur. Sesuai requestan dari kalian, setelah sekian lama, akhirnya kita akan mengalur film genre horror found footage, yaitu Hell House LLC tahun 2015. Wah, ini dijamin kalian tidak akan menyesal lah nonton film ini lur, karena ini sangat-sangat menghororkan. Hell House LLC menceritakan tentang sebuah tragedi berdarah di wahana rumah hantu yang berlokasi di hotel terbengkalai. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana, termasuk kepolisian. Sampai akhirnya seorang reporter wanita berusaha mengulik tragedi tersebut dari seorang mantan kru rumah hantu itu yang bersedia menceritakan seluruh kejadian naas dari awal mereka datang dan juga memberikan banyak bukti rekaman videonya. Seperti apakah kehororan film ini? Langsung kita masuk ke requestan dari dulurku Sarf Melep ya. Cak, titip salam dong buat calon istriku Sarini. Semoga kamu selalu bersamaku, sayangku, cintaku, bebebku, loveku. Tak tapuk lambimu suwe-suwe lur. Monggo sekecakaken. Film dimulai dengan sebuah pemberitahuan jika yang ditayangkan berikut ini adalah video dokumenter yang dibuat oleh seorang reporter bernama Diana Graves tentang insiden aneh pada perayaan Halloween 5 tahun lalu, tepatnya di tanggal 8 Oktober tahun 2009, di mana 15 orang tewas secara misterius saat pembukaan sebuah wahana rumah hantu bernama Hell House yang diadakan oleh perusahaan dengan nama yang sama di hotel terbengkalai kota Abaddon, New York, Amerika. Beberapa orang pun dipanggil sebagai narasumber, yaitu seorang jurnalis bernama Martin, saksi mata di TKP yaitu Miranda, juga Robert yang berprofesi sebagai penulis. Sebenarnya tidak ada yang tahu lur apa yang terjadi malam itu di Hell House, termasuk para narasumber tadi. Sama seperti pihak kepolisian yang hanya memberikan statement jika insiden tersebut terjadi karena kebocoran gas yang disebabkan kesalahan teknis oleh para staf di sana. Dan polisi juga tidak menjelaskan lebih detail lagi penyebabnya, juga bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut. Namun masing-masing narasumber tadi memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait insiden Hell House. In your opinion, at the Abaddon Hotel? I don't know. This was a real tragedy. The night of this horror ended in disaster. Haunted house in Abaddon. Today, I can't give you an answer. Menurut berita-berita saat terjadinya insiden Hell House, Diana tidak yakin jika ada staf rumah hantu yang berhasil selamat. Para pengunjung yang masih mengantri di luar juga tidak mengerti apa yang sebenar-benarnya terjadi di dalam Hell House. Sedangkan kloter pengunjung yang baru masuk, mereka melihat pengunjung kloter sebelumnya tiba-tiba keluar berhamburan dari basement wahana rumah hantu tersebut. Robert si penulis pun mengatakan jika ingin mengetahui bagaimana suasana di TKP ketika insiden terjadi, kita bisa menonton sebuah video amatir dari YouTube yang direkam oleh salah satu pengunjung saat itu. Video amatir itu hanya menunjukkan bagaimana kekacauan di sana tanpa memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di lantai basement, sampai orang-orang berteriak histeris dan berusaha keluar dari sana. Publik pun semakin bingung dengan penyebab kejadian itu yang merenggut nyawa hingga 15 orang. Sampai akhirnya tersebar suara rekaman telepon 911 dari seseorang di dalam Hell House. Pada rekaman tersebut, si penelpon yang kita panggil saja Painem dengan sangat ketakutan meminta polisi segera datang ke sana. Suara yang terdengar juga agak kresek-kresek dan Painem hanya mengatakan jika ada sesuatu yang entah itu dibenturkan ke tembok atau muncul dari tembok. Sampai akhirnya ada suara auman yang menyeramkan. Dan sebelum telepon terputus, Painem sempat mengatakan jika dia tidak mau mati. Selain bukti video dan rekaman telepon 911 tadi, juga terdapat foto-foto pasca insiden yang diambil oleh Martin langsung dari TKP.
karena menurutnya kasus tersebut terlalu membingungkan tanpa petunjuk-petunjuk yang menjelaskan penyebabnya. Bahkan bukan hanya kepolisian yang seperti menelantarkan kasus tersebut, namun juga keluarga korban yang tidak berkomentar agar tragedi Hell House tidak diperdebatkan lagi. Cara Martin mendapatkan foto-foto TKP juga tidak kalah mengerikannya, Lur. Dengan nekatnya Martin mendobrak papan yang menutup jendela kecil pada bagian belakang hotel dan masuk ke dalam sana. Martin melihat bercak-bercak darah di mana-mana yang membuatnya yakin jika kejadian itu bukan disebabkan oleh kebocoran gas seperti rumor yang tersebar. Akan tetapi meski Martin sudah sering masuk ke tempat-tempat angker, dia enggan turun ke ruang basement karena aura tempat tersebut yang begitu mencekam berbeda dengan ruangan-ruangan lainnya. Menurut rekaman video insiden di YouTube, di ruang basement itulah tempat di mana orang-orang mulai panik dan berhamburan keluar hotel. Well, it certainly debunks the theory that there was some sort of a gas leak. The blood on the floor. Been to a lot of scary places in my career, and there was no way. Diana pun dihubungi oleh Sarah, seorang karyawan di Hell House dari awal usaha itu dibuka tahun 2002. Dia bersedia diwawancarai seputar kasus 8 Oktober tersebut di sebuah hotel dekat TKP. Informasi pertama yang Diana dapat adalah bahwa Sarah tidak pernah menerima interview atau wawancara apapun pasca insiden 5 tahunan yang lalu, dan artinya dia tidak pernah menjelaskan kepada siapapun apa yang sebenarnya terjadi di TKP dari pandangan staf Hell House itu sendiri. Menurut Sarah, keputusan kepolisian untuk menyembunyikan fakta tentang kasus Hell House sudah sangat tepat. Meskipun telah menuai banyak teori konspirasi, Sarah pun yakin publik akan semakin bingung jika mengetahui apa yang sebenar-benarnya terjadi waktu itu. Setelah itu, Sarah pun memberikan satu tas penuh rekaman CCTV dan kamera, juga video amatir dari pengunjung yang langsung diamankan Sarah setelah insiden terjadi dari semua orang, khususnya kepolisian. Namun Sarah mengaku belum pernah menonton semua rekaman tersebut. Nah, setelah ini Lur, kita akan melihat video-video tersebut yang dimulai dari tanggal 23 Agustus 2009, yaitu 46 hari sebelum pembukaan wahana Hell House. If people knew what really went on, it'd been hard for them to deal with. It's everything. Everything that went on in the house was taped. Sarah, have you watched? No. Video dimulai dengan rekaman handycam staf Hell House, yaitu Sarah dan pacarnya sekaligus CEO dari Hell House, yaitu Alex, Paul si kameramen, juga Tony dan Meg. Mereka sedang OTW ke Hotel Abaddon yang telah ditutup sejak 30 tahun lalu karena kebocoran gas. Setelah berkendara cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di sana. Yang anehnya, setiap jendela gedung ditutupi oleh bilah-bilah kayu, dan di sampingnya terdapat timbunan barang-barang bekas seperti spare part mobil dan juga alat fitness. Mereka pun masuk ke sana tanpa assalamualaikum, dan setelah mengeksplor tempat tersebut, Alex sebagai CEO sekaligus pacar dari Sarah beserta 4 staf Hell House lainnya setuju untuk menggunakan hotel itu sebagai wahana rumah hantu selanjutnya. Di lain sisi, mereka menemukan beberapa kejanggalan dari hotel terbengkalai tersebut, seperti banyaknya barang-barang berserakan. Paul yang mendengar suara kresek-kresek cukup kencang dari walkie-talkie-nya, bayangan hitam di pojok ruangan, sampai buku-buku kitab serta lambang-lambang aneh di tembok ruang basement. What was that? I don't know. Tour guide is gonna come in right through down these stairs. Gonna come through. Our girls. That's definitely Kind of unsettling, right? I mean, look at that wall. 1 minggu kemudian, Tony dan Paul selesai membetulkan saluran listrik di sana beserta memasang banyak kamera CCTV. Setelah itu, semua staf Hell House pun dengan nekatnya malah tidur di sana untuk mengirit biaya nginep-nginep di hotel lain selama menyiapkan Abaddon menjadi wahana Hell House. Seperti menyiapkan properti-properti boneka gantung diri, kostum-kostum badut, boneka di piano tua yang memang sudah ada di hotel itu pianonya, dan lain-lain. Sampai suatu malam Paul mengalami kejadian janggal, yaitu dia melihat Sarah tidur sambil jalan alias sleepwalking, dan tiba-tiba datang ke kamar Paul tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hector, it's okay. Yeah, well, Alex didn't want to spend moving props. I had really high hopes for this trip. Sarah? What, you sleepwalking?
Martin pun menjelaskan bahwa menurut keterangan seorang polisi yang kita sebut saja Tukiman, mayat pertama yang dia temui adalah salah satu kru Hell House yang meninggal dengan keadaan leher tersayat. Dan Tukiman yakin jika itu merupakan tindakan bundir, namun Tukiman enggan menyebutkan nama korban tersebut. Selain itu, Martin juga menceritakan salah satu aktor yang bekerja menjadi badut horor di Hell House, yaitu Joey. Di mana ketika insiden terjadi, dia sedang berada di basement dan berhasil selamat keluar gedung. Namun Joey terus menolak memberikan keterangan ke polisi. Dan 9 hari kemudian, naasnya Joey ditemukan tewas gantung diri di kamarnya. But he said their throat had been cut and that he was pretty sure self-inflicted. Rekaman video pun berlanjut ke Alex yang sedang menginterview Melissa sebagai calon aktris di wahana Hell House yang akan menakut-nakuti pengunjung di basement. Lalu mereka pun membahas rumor miring tentang hotel tersebut dan Melissa mengatakan jika pemilik hotel bundir gantung diri di sana. Selain itu, selama Hotel Abaddon beroperasi, para tamu juga sering mengalami kejadian janggal yang mana akhirnya hotel pun ditutup. Lalu film dokumenter beralih ke Martin dan Robert yang menceritakan tentang kisah Hotel Abaddon ketika masih beroperasi. Pemilik hotel tersebut bernama Andrew Tully dan warga sekitar percaya jika Andrew menamakan hotel tersebut Abaddon sesuai dengan nama kotanya, yaitu Abaddon juga. Namun di lain sisi, dalam beberapa versi Alkitab, Abaddon adalah nama iblis yang menjaga pintu gerbang neraka, dan banyak orang meyakini jika Andrew adalah pemimpin sekte. Sementara menurut informasi yang dikumpulkan oleh Martin, pernah ada seorang gadis dan ibunya yang keberadaannya seolah-olah hilang tanpa jejak setelah check-in ke Hotel Abaddon. Atas kejadian tersebut, Andrew pun berkali-kali dimintai keterangan oleh polisi. Namun tuduhannya dilepaskan karena Andrew berhasil menunjukkan berkas bahwa anak dan ibunya itu sudah pergi dari hotel. Namun kasus tersebut juga kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sudah menyebar dan membuat Hotel Abaddon menjadi sepi pengunjung. Yang akhirnya beberapa bulan kemudian, polisi menemukan Andrew bundir gantung diri di ruang makan hotel. Happened to the guests? Well, the first one was a 11-year Abaddon is the name of that Tully was the head of some. A few months later, he hanged himself. Pada suatu malam, mereka semua sempat terbangun karena mendengar suara teriakan perempuan, dan pastinya itu bukan Sarah dong, ya kan? Lalu keesokan harinya ketika Sarah dan Alex sedang ke kota untuk mengambil barang-barang keperluan rumah hantu di gudang mereka. Setelah selesai menyeting boneka-boneka di sekeliling hotel, sambil terus merekam, Paul pun iseng mencari Tony sampai ke arah basement. Lalu dia sempat terkaget melihat Tony yang memakai kostum badut berdiri di depan tangga dan tiba-tiba menoleh kepadanya. Akan tetapi ketika Paul pergi ke ruangan lain, dia pun sangat-sangat terkejut melihat Tony yang sedang ketawa-ketiwi ngobrol-ngobrol dengan Meg. Itu artinya kostum badut yang tadi menoleh sendiri bukanlah Tony, lur. Paul pun panik bukan main dan berlari ke tangga basement, yang ternyata kostum badut tersebut sudah berpindah bersama kostum-kostum badut lainnya di basement seperti semula. Whoa, dude. Holy. What the you do? You were just right. What the you do? Alex, don't me. Dude, Tony, what? Semua orang pun melihat rekaman dari Paul yang jelas-jelas badut itu tiba-tiba pindah dan bergerak sendiri. Tony dan Paul pun mengelak ketika dituduh sengaja ngeprank dengan badut tersebut. Namun Alex masih menganggap itu adalah akal-akalan Tony dan Paul saja. I'm proud of you two. Great prank. That much work into the haunt. 2 minggu sebelum Hell House dibuka, Tony dan Paul sedang mencoba salah satu bagian rumah hantu yang telah mereka setting, yaitu koridor sempit yang penuh sarang laba-laba. Juga ada 3 boneka seram. Penerangan akan dimatikan dan hanya menggunakan lampu strobo agar situasi lebih mencekam. Paul pun akan mencoba kehororan lorong tersebut sekalian merekam pakai handycam. Sedangkan Tony akan mengunci pintunya dan menyalakan lampu strobo. Tapi tiba-tiba, How many freaks? Tony, let me out!
Paul pun langsung menceritakan kejadian barusan bahwa terdapat satu sosok lagi selain ketiga boneka yang sudah dipasang. Tapi ketika Alex dan kru lainnya mengecek ke sana, mereka tidak menemukan satu kostum lagi seperti di rekaman Paul. Paul pun semakin merasa ada yang aneh di tempat itu. Namun Alex hanya menyuruhnya untuk diam. Karena jika para pemeran yaitu Melissa dan Joey mendengarnya, bisa-bisa mereka ketakutan dan mengundurkan diri. Nggak mungkin dong Hell House diadakan tanpa aktor dan aktris, ya kan? Mendengar itu Paul pun pergi begitu saja. Dan sebenarnya Alex sudah mengetahui segala kejadian janggal di Hotel Abaddon. Namun menurutnya lokasi itu sangatlah strategis untuk dibuat rumah hantu demi keuntungan perusahaannya. Setelah itu Robert pun bercerita sedikit tentang staf Hell House bahwa Alex si pemilik perusahaan sudah bertahun-tahun pacaran dengan Sarah dan Alex juga merupakan teman kecil dari Meg. Sedangkan Paul dan Tony bisa dibilang adalah dua karyawan Hell House pertama yang direkrut. Lalu pada suatu malam terjadi salah satu kejadian yang paling menyeramkan. Ketika semuanya sedang tidur, Paul yang terbangun sangat terkejut melihat boneka badut yang sama sedang berdiri di tangga. Meg pun ikut terbangun dan sempat menganggap Paul lah yang sengaja menaruh boneka badut itu di tangga. Akan tetapi ketika Meg sedang memindahkan boneka itu, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan Sarah yang berdiri diam menghadap tembok sambil komat kamit. Meg pun meletakkan badut itu di tembok dan ketika menyadarkan Sarah, dia pun langsung histeris. Dan tiba-tiba Sarah, you're fine. Loh kan si boneka badut hilang dong, kemana coba itu ya kan? Mereka pun mencari boneka itu untuk mengembalikannya ke basement. Akan tetapi lur, ruang makan yang tadinya sudah disetting berantakan dengan banyak boneka-boneka seram tiba-tiba berubah menjadi begitu rapi. Piring juga gelas tertata, lilin pun menyala dan jam juga berdentang. Sebuah pemandangan yang sama saat sang pemilik hotel yaitu Andrew ditemukan tewas gantung diri. Gak pakai lama-lama mereka pun buru-buru naik ke atas dan go. 3 hari sebelum hari H pembukaan, seperti biasa Paul masih terus merekam. Dia mengatakan jika semua kru terlihat lesu. Berbeda dengan Alex yang semakin optimis jika Hell House tahun ini pasti akan sangat sukses. Setelah itu sesuatu terjadi ketika Paul akan mematikan kameranya. Alex is more calm, Sarah. Just doesn't look good. Sumpah ini ngeri banget sih lur. Esok paginya kru Hell House mencari-cari Paul ke seisi rumah tapi tidak menemukannya di mana-mana. Meg pun mengaitkannya pada event rumah hantu Hell House tahun 2005 di mana Paul sempat kabur begitu saja tanpa memberitahu siapapun yang mungkin sekarang dia juga pergi entah kemana. Setelah itu mereka pun mencoba menghubungi Paul lewat telepon. Tapi yang terjadi di malam berikutnya, Tony, Meg, dan Alex terbangun karena mendengar suara piano dan mereka menganggap mungkin itu adalah Paul yang sedang ngeprank mereka. Tony dan Meg pun berjalan perlahan-lahan ke ruangan piano. Akan tetapi ketika mereka sampai di sana, tiba-tiba suara piano pun berhenti dan tidak ada siapapun yang memainkannya kecuali boneka yang telah mereka setting. Stay with Sarah. Tony. Setelah itu mereka berdua pun mencari Paul sampai ke basement dan masuk ke ruangan-ruangan di sana. Lalu tiba-tiba 3 boneka badut di sana menoleh dong ke arah Tony lur. I believe you. Setelah mencari-cari lebih lanjut di basement, akhirnya mereka berdua menemukan Paul yang sedang duduk nyender dengan mata terpejam.
Meg masih menganggap Paul lah yang sengaja menakut-nakuti mereka, namun Paul tidak mengucapkan sepatah kata pun. Esok harinya atau di hari pembukaan Hell House, Tony menjelaskan tentang 3 boneka badut yang tiba-tiba menoleh. Di lain sisi, Paul juga masih belum berbicara sama sekali sejak ditemukan di basement. Tony pun memaksa agar event Hell House kali itu dibatalkan karena menganggap tempat tersebut sudah tidak aman bagi mereka semua. Apalagi jika banyak pengunjung yang datang ke sana. Tapi karena Alex masih ngotot menjalankan event Hell House, Tony pun akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan. Meg pun berusaha membujuk Tony bahwa perusahaan Hell House akan bangkrut jika event rumah hantu kali ini tidak sukses. Karena Alex sudah kekurangan dana yang terlihat dari penghematan besar-besaran dalam mempersiapkan Hell House kali itu. Seperti memakai properti lama, juga tidak menginap di hotel lain, dan malah menginap di hotel terbengkalai abandoned biar gratis. Tony pun akhirnya merasa iba kepada Alex karena dia bukan hanya menganggap Alex sebagai bosnya, tapi juga teman dekatnya. Yang mana akhirnya Tony pun mengurungkan niatnya untuk resign dan tetap lanjut mengurus event Hell House malam nanti. Anyone else? No? Just me and Alex. Well, you're staying, so I'll stay. Scene pun beralih ke Diana yang bertanya kepada Sarah, apakah sebelum insiden terdapat alat-alat atau properti yang rusak dan mungkin itu adalah penyebab terjadinya kekacauan di malam pembukaan Hell House. Namun Sarah menjelaskan bahwa semuanya yang telah disetting berjalan dengan baik. Begitu pula dengan seluruh kru Hell House yang bekerja dengan baik meskipun mengalami serangkaian kejadian horor di sana. Was there any gear that maybe could have hurt? Tony and Mac told me that it would be okay, and I believed him. Alex was the same as always. He did a good job of rallying the act. Selain itu, menurut keterangan Mbak Miranda yang merupakan salah satu pengunjung Hell House, insiden itu bermula dari seorang badut yaitu Joey yang lari terbirit-birit kabur dari basement melewati para pengunjung yang sedang mengantri. Did you notice anything that Ray? That clown guy, because everyone that was already in the basement was trying to get out. Sampailah kita lur pada malam pembukaan Hell House di tanggal 8 Oktober 2009. 20 menitan sebelum gerbang dibuka, pengunjung sudah mengantri, sedangkan Meg bersiap-siap di basement. Saat itu Meg sedang menggunting baju Melissa yang tangannya diborgol di atas kepalanya. Dia berperan sebagai wanita yang sedang disekap oleh Joey, si badut, yang mana Joey memegang kunci borgolnya Melissa. Semua kru pun sibuk mempersiapkan event, kecuali Paul yang tidur di kamarnya dan masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Paul, wake up. Come on, buddy. Wake up. You have the keys to her chains, right? All right, keep an eye on her, big guy. All right, here we go. Tony dan Alex memantau di ruang CCTV, sedangkan Meg berjaga di lokasi rumah hantu lengkap dengan kamera di kepalanya. Dilalahnya walkie-talkie Meg rusak, padahal wahana akan dibuka 10 menitan lagi. Setelah semua persiapan selesai, Hell House pun akhirnya dibuka oleh salah satu aktris yang disewa oleh Alex. Welcome everyone. I hope you all have a reservation. Any more mist? Pump it up, pump it up. Bathroom, we're down to bathroom. Keep the line moving, guys. I want people in. Seperti yang dijelaskan oleh Miranda lur, kekacauan mulai terjadi setelah Joey dengan kostum badutnya lari terbirit-birit desak-desakan dengan para pengunjung keluar dari basement. Sedangkan Sarah tiba-tiba menghampiri Meg dan mengatakan jika dia sempat melihat Paul yang sedang menatapnya. Tak lama kemudian suara teriakan pengunjung yang ketakutan berubah menjadi histeris. Meg terus melapor ke Alex lewat walkie-talkie karena dia masih belum sadar jika alat miliknya rusak. Akhirnya Meg pun menyuruh Sarah naik ke lantai atas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Meg harus tetap di posisinya agar bisa mengamankan para pengunjung. Joey,
Joey just ran out of the basement. What's going on down there? Technical difficult. Setelah itu kita berlanjut ke rekaman video yang diambil oleh salah satu pengunjung lainnya yang kloternya sudah sampai di basement dan memperlihatkan situasi di sana. Terlihat Melissa terus berteriak minta tolong dan mengatakan jika aksinya sekarang bukan bagian dari pertunjukan karena di ujung ruang basement muncul sosok mengerikan dengan jubah hitam yang perlahan-lahan berjalan ke arah Melissa. Itulah alasan kenapa Joey akhirnya kabur dari sana, padahal kunci borgol Melissa masih ada di tangannya, ya kan? Setelah itu situasi pun menjadi semakin kacau karena pengunjung di basement berbondong-bondong berusaha keluar dari sana. Melissa juga masih terus meminta tolong sampai akhirnya dia pun dibunuh oleh sosok misterius tersebut. Meg yang sedang mengarahkan para pengunjung keluar tiba-tiba terkunci di dalam dan pintunya tidak bisa dibuka sama sekali, yang mana juga masih ada beberapa pengunjung lain di dalam sana. Sementara di luar polisi dan ambulans sudah sampai setelah ditelepon oleh salah satu pengunjung. Meg pun menyuruh Tony ke basement dan dia sempat melihat penampakan seorang gadis di ruang makan yang lagi-lagi sudah tertata rapi, lur. Sepertinya dia ini adalah anak 11 tahun yang pernah hilang di sana bersama ibunya, lur. Tony pun terjebak di basement dan pastinya dia tidak akan selamat. Lalu Meg dan Sarah kabur ke loteng dan di sana mereka melihat Alex yang sudah gantung diri. Tepat setelah itu, muncul banyak sosok berjubah mengelilingi mereka. Lalu, yang terjadi? Semuanya telah menjadi korban kecuali Sarah yang mengaku berhasil turun dari loteng dan keluar hotel dengan selamat. Sesampainya di luar, polisi tidak menanyakan apa-apa dan hanya menyuruhnya pergi. Mendengar itu, Diana pun mempertanyakan bagaimana bisa dia semudah itu keluar dari sana dan kenapa bukti-bukti video tersebut dirahasiakan dari publik begitu lama. Namun Sarah tidak mengomentari hal tersebut, lur. Dia langsung pamit pulang ke kamar hotelnya di nomor 2C karena merasa sangat kelelahan. Akan tetapi, sebelum meninggalkan ruangan, Sarah sempat menyarankan Diana untuk berkunjung ke Hotel Abaddon agar lebih mengetahui kondisi di sana. We'll get you a room. I already have a room. It's 2C. Let me try and see it. Maybe. I'll talk to the guys. Diana pun tertarik untuk mengecek hotel angker tersebut dan ditemani oleh salah satu krunya yang bernama Jonathan. Sedangkan kru lainnya yaitu Mitchell akan tetap di kamar hotel untuk mengecek sisa-sisa video dari Sarah. Sebelum meninggalkan hotel, Diana sempat berpesan ke resepsionis, "Mbak, kalau Sarah Hevel dari kamar 2C nyari aku, tolong bilangin tunggu sebentar, Mbak ya." Mendengar itu, Mbak resepsionis pun bingung karena tidak ada kamar 2C di hotel tersebut. Dan setelah dicek juga tidak ada nama Sarah Hevel yang menyewa kamar di sana. Diana pun terkejut mendengarnya. Namun Jonathan masih berusaha berpikir positif karena bisa jadi Sarah menyewa dengan nama orang lain, ya kan? Agar identitasnya sebagai mantan staf Hell House tidak terbongkar. There isn't a Sarah Havel stay. She's probably just staying under another name. 2C? Don't have any letters. She did say 2C. Lalu film pun memperlihatkan sisa-sisa video Hell House yang sedang dicek oleh Mitchell. Setelah kejadian di loteng, Sarah pun turun perlahan-lahan sambil memegang kameranya. Di depan pintu keluar, Sarah bertemu Paul dan langsung memeluknya sambil menangis. Akan tetapi Paul pun hanya terdiam dengan tatapan kosong dan langsung menghantam Sarah berkali-kali hingga terluka parah. Yang akhirnya Sarah pun diseret oleh sesuatu masuk kembali ke dalam hotel. Setelah itu Paul mengambil pecahan kaca dan menyayat lehernya sendiri. Sementara itu dengan polosnya, Diana yang sudah sampai di sana masuk ke Hotel Abaddon bersama Jonathan. Tanpa rasa takut sama sekali, Diana pun cengar-cengir mengeksplor tempat terkutuk itu dengan perasaan sumringah. Tiap ruangan yang dia datangi mengingatkannya pada video dan cerita dari Sarah.
ketika para kru Hell House masih lengkap dan sedang mempersiapkan event rumah hantu bersama-sama. Sampai akhirnya ketika naik ke atas, mereka menemukan sebuah kamar bertuliskan 2C, persis seperti yang Sarah katakan. Jonathan yang sejak awal merasa gelisah menyarankan untuk pergi dari sana karena suasananya terlalu menyeramkan. Namun Diane tetap ingin masuk ke dalam kamar 2C. What? Oh my God, look at the blood. Can you see that? Oh. All right. No, that doesn't. Of course it does. Yeah. She said 2C, right? Don't open the. Terlihat Sarah yang duduk sendirian di sana dan hanya terdiam menatap ke jendela. Diane pun terus memanggilnya dan mendekatinya perlahan-lahan. Sampai akhirnya Sarah pun menoleh dan... Sarah. Sudah dapat dipastikan Diane dan Jonathan menjadi korban di sana. Bisa jadi mereka dibunuh atau diculik ke alam lain. Hingga saat ini, tragedi Hell House di Hotel Abaddon masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Buyar, satu-satunya orang yang mengetahui banyak tentang Hell House dan mungkin masih hidup adalah Mitchell, ya kan Lur? Orang yang juga mendengar kesaksian dari Sarah bersama Diane dan Jonathan. Selain itu, video-video dari Sarah juga masih dipegang oleh si Mitchell ini, ya kan? Jadi bisa kita simpulkan di sini Lur bahwa Pak Andrew pemilik hotel sepertinya memang pimpinan sekte. Terlihat dari lambang-lambang aneh di basement. Dan yang membunuh para kru Hell House juga beberapa pengunjung. Kemungkinan adalah Andrew beserta pengikut-pengikut sektenya yang sudah tewas. Bisa jadi karena arwah-arwah sekte ini perlu tumbal secara rutin. Atau mungkin mereka sudah membuat perjanjian dengan iblis. Yang akhirnya Diane dan Jonathan juga menjadi korbannya. Sedangkan Pak Polisi tidak mengusut kasus lebih jauh dan gak banyak komentar. Mungkin bertujuan agar reputasi kotanya tetap baik di mata publik Lur. Hotel angker terbengkalai dibuat mainan dan bercandaan ya kayak begini kan jadinya kan mampus kan. Ini ada beberapa film sequel lanjutannya Lur, tapi karena nggak sebagus yang pertama, acting pemain-pemainnya juga nggak senatural film pertamanya, jadi mending nggak usah dibahas lah ya, nggak apa-apa Lur ya. Oke ya, Assalamualaikum.